besar yang kami hormati, Ibu dan Bapak serta para undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak serta para hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan serta kebahagiaan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian memenuhi undangan kami pada sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita tundukkan sejenak kepala, kita panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar kita semua mendapatkan perlindungan serta ridho-Nya. Khususnya bagi seluruh anggota Forum Guru Besar, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita semua dalam menghadapi berbagai tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin akademik di Institut Teknologi Bandung yang sangat kita cintai ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak serta para hadirin yang kami muliakan, perlu saya sampaikan juga bahwa Wakil Ketua Forum Guru Besar hari ini mungkin agak terlambat sedikit karena beliau tadi diminta untuk memberikan khotbah Jumat di masjid di Jatinangor, sedang dalam perjalanan di sini. Atas izin para anggota Forum Guru Besar yang terhormat, sidang pleno terbuka Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada siang hari ini, Jumat 26 Februari 2016, dengan acara tunggal pidato ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Profesor I. Gede Wenten dan Profesor Yasraf Amir Piliang kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing sidang ini mencapai tujuan yang terbaik untuk ITB dan bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak, para undangan yang kami muliakan, tradisi menyampaikan orasi akademik oleh guru besar dari ITB telah dilakukan sejak dahulu oleh Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung dan telah dilanjutkan oleh Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat akademik yang berfungsi menjaga tata nilai institut, menyampaikan kepada masyarakat mengenai berbagai kemajuan pada pengembangan nilai-nilai institut sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat budaya bangsa. Pidato ilmiah guru besar adalah salah satu tradisi yang dilakukan guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan ITB melalui berbagai capaian akademik yang telah diperoleh para akademisinya, khususnya oleh mereka yang telah mendapatkan kepercayaan dari institut guna mengemban jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kehadiran seorang guru besar bagi suatu perguruan tinggi adalah kehadiran seorang pemimpin akademik yang diakui telah berhasil memimpin kelompok keilmuannya dalam menghasilkan ilmu baru yang bermakna bagi kehidupan. Perjalanan karir seorang dosen menjadi seorang guru besar bukanlah semata untuk kepentingan pribadi dosen tersebut, tetapi juga terkait dengan kepentingan pengembangan keilmuan dalam lingkup fakultas ataupun sekolahnya. Sebagai pemimpin akademik, seorang guru besar adalah pembawa bendera dalam keilmuannya, sehingga kehadiran seorang guru besar bagi Institut Teknologi Bandung bermakna pula sebagai kehadiran suatu keilmuan baru beserta komunitasnya, yang akan menjadi aset amat penting ke depan, bukan saja bagi ITB, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Telah hadir di antara kita pada siang hari ini yang amat berbahagia ini adalah putra-putra terbaik ITB, Profesor I. Gede Wenten, guru besar dalam bidang ilmu teknologi membran pada Fakultas Teknologi Industri ITB, dan Profesor Yasraf Amir Piliang, guru besar dalam bidang ilmu desain dan budaya pada Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Pada kesempatan sidang terbuka ini, beliau berdua secara bergantian akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar atas nama Institut Teknologi Bandung
sebagai pertanggungjawaban akademik sebagai pemimpin akademik ITB kepada masyarakat di hadapan para hadirin sekalian. Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Igede Wenten di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Igede Wenten dilahirkan di Bali tanggal 15 Februari 1962. Beliau lulus dari Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung tahun 87, kemudian melanjutkan Master of Science dalam bidang bioteknologi dari DTU Denmark tahun 1990 dan PhD tahun 1995 dari universitas yang sama. Beliau kemudian juga melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Pajajaran. Profesor Igede Wenten adalah dosen pada program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri ITB. Beliau telah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan penelitian yang telah menghasilkan beberapa paten, karya tulis, dan juga penghargaan serta beberapa karya monumental yang banyak sekali yang dapat dilihat pada buku orasi yang juga sudah dibagikan. Kepemimpinan beliau dalam bidang akademik itu sudah mulai ditunjukkan, salah satunya diawali sebagai alumni terbaik dari angkatannya sehingga mencapai jabatan seorang guru besar. Beberapa jabatan akademik selama karir beliau menjadi dosen di ITB antara lain adalah Kepala Laboratorium Proses Hilir Bioteknologi Pusat Antar Universitas di ITB, Ketua Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia ITB. Kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Profesor Igede Wenten mendapatkan, ya ini banyak sekali penghargaannya. Kita juga bisa lihat di buku orasi, antara lain dari SCTV Award, Ahmad Bakri Award, B.J. Habibie Technology Award, Gold Medal Ganesha Innovation Award dari IITB, dan sebagainya, termasuk penghargaan-penghargaan yang lain-lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Igede Wenten akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Teknologi Membran, Prospek dan Tantangannya di Indonesia. Yang terpelajar Profesor Igede Wenten, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Igede Wenten. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira tanpa berpanjang lebar untuk menyingkat waktu, saya akan mulai saja langsung ke presentasi saya. Jadi ini adalah perjalanan sedikit saya yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Ketua Forum Guru Besar. Jadi saya dilahirkan tanpa tahu tanggal lahir dan tahunnya sebetulnya. Jadi tahun yang ada di situ saya karang-karang saja sebetulnya. Begitulah kira-kira. Ya. Bagaimanapun juga saya lahir sebagai anak nelayan di desa. Ya, yang orang tua saya aja nggak hafal tanggal lahirnya, kakak-kakak nggak ada yang hafal, tetangga nggak ada yang hafal. Gimana saya bisa tahu tanggal lahir orang tua saya? Gitu. Jadi pada saat saya ingat jadi orang tua saya sudah sangat tua. Ini foto beliau di tahun 70-an, kira-kira 40 tahun yang lalu. Ya, bapak saya meninggal tahun 1981, dan kami memang betul-betul secara turun-temurun adalah keluarga nelayan di desa Tengah Tulan yang hidup betul-betul memang dari laut. Ya, tidak ada yang lain. Kami bukan pegawai, kami bukan siapa-siapa. Kalau kami mau berharap untuk hari esok yang lebih baik, kami hanya bisa menengadah ke laut. Jadi, namun demikian, saya kira kalaupun saya anak terkecil dari 11 bersaudara, jadi memang pada saat saya ada, ibu bapak sudah sangat berumur. Ya, bapak saya terutama gitu ya. Jadi tapi saya kira kalaupun kakak-kakak saya, rasanya saya punya 5 kakak perempuan, tidak satupun yang ada yang tamat SD. Hanya yang tamat SD itu yang laki-laki aja gitu. Dan saya kebetulan entahlah dalam kemustahilan saya bisa akhirnya sampai di ITB. Tapi mungkin itu memang kalaupun bapak saya seorang nelayan, beliau juga punya semangat begitu untuk nyekolahkan anak-anaknya, kalaupun hanya tamat SD begitu ya. Tapi memang keajaiban itulah yang membantu saya
Ya, panjang ceritanya kalau saya ceritakan di sini. Tapi kemudian pada akhirnya semua seperti berlangsung cepat sekali. Ya, jadi saya tahun 86 Desember itu saya sudah menyelesaikan hampir semua urusan perkuliahan termasuk kerja praktik dan tugas akhir. Kemudian saya Januari 87 bekerja di Jakarta, terus kemudian kembali Juni untuk ke Umpre, dan kemudian kerja di Arun seperti 3 bulan. Akhirnya terus kemudian dapat beasiswa ke luar negeri tahun 88. Dan seperti ajaib aja, karena saya sama sekali tidak menyadari, ya. Dan akhirnya memang juga pengalaman saya sekolah di Denmark ini, itu saya sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, tapi di sana kuliahnya berbahasa Danish. Saya jarang sekali menceritakan ini, ya. Ya, dalam forum saya ini saya bukan berkeluh kesah, tapi sedikit informasi saja. Memang itulah yang saya alami, ya. Yang pada akhirnya dengan segala suka dukanya ya saya lalui semuanya. Saya menamatkan master saya tahun 89, dan kemudian akhirnya selama S3 saya sempat bekerja di Bioseparation Research Center RPI New York antara April sampai Desember 91. Kemudian setelah menamatkan S3 saya bekerja sebetulnya sebelum tamat ini, karena memang pada saat membuat laporan dan juga bakal menunggu sidang itu kira-kira ada 2 tahun begitu. Saya bekerja di perusahaan yang mengkomersialkan paten atas nama saya. Saya bukan pemiliknya adalah perusahaan itu, tapi inventornya saya sendiri. Dan kemudian akhir tahun 94, persisnya tanggal 1 Januari 1995, saya pindah bekerja ke UNESCO Center on Membranes, ya, di Sydney, gitu ya. Dan pada akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan sekarang saya aktif di Hydrogen Centernya Malaysia. Terus kemudian saya juga sangat aktif di Cina, di Shanghai, di Foshan, Guangzhou dalam hal ini. Namun demikian, yang perlu saya tegaskan sekali di sini itu, karena kita di ITB ini memang kadang-kadang sering barangkali tidak sinkron begitu ya. Kalaupun saya banyak aktif di luar, saya juga mengomandoi suatu perusahaan begitu, tapi sebetulnya saya sangat aktif di ITB. Keseharian saya sangat banyak juga di ITB. Kebetulan ada Pak Indratmo di sini, bekas ketua LAPI. Jadi ini kurang lebih kira-kira aktivitas saya di ITB. Jadi paling tidak dari konsultasi saya, supervisi, ya mungkin sudah jauh lebih dari 10M lah gitu ya. Di LAPI begitu, tak ada juga di LPPM. Di LPPM itu ya saya peneliti utama di hampir semua riset yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, memang ada yang ini gitu ya. Jadi ini adalah kendaraan gitu ya yang saya desain sendiri di luar begitu ya. Dimana mungkin kami ya kontrak di sini mungkin jauh lebih dari 100M ya kami di situ. Tapi memang ini karena ITB yang tidak mampu melakukan itu. Ini banyakkan itu kontrak EPC ya, Engineering Procurement Construction begitu, yang memang tidak diakomodir di ITB ya, terpaksa kami kerjakan di luar. Tapi oke lah, itu sekedar brainstorming buat kita sama-sama, kelak barangkali itu menjadi diskusi yang menarik buat kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya adalah penerima hampir semua penghargaan prestisius di bidang keilmuan di Indonesia. Tapi bukan ini yang mau saya tekankan sekali. Tahun lalu itu saya sampai nolak satu, ya, karena tidak enak. Padahal sebelumnya itu saya sudah bilang bahwa, sudahlah dulu penghargaan ini, memang bantu saya aja, gitu ya. Saya punya barang yang di depan saya pamerkan, begitu ya. Itu barangkali dibantu untuk dikomersialisasikan begitu, gitu ya. Yang pada akhirnya memang, ya saya harapkan semua menjadi baik bantuan dari orang maupun juga penghargaan-penghargaan yang saya terima itu. Nah, dari penghargaan-penghargaan yang saya terima itu, kira-kira ada 15 paten. Paten ini hampir semuanya, kebanyakan ya, yang di atas tidak ya, hampir semuanya saya bayar sendiri ya. Dan saya komersialkan sendiri, dan saya menantang ITB kapanpun untuk mengambil paten ini. Semua sudah komersial, semua ada produksinya, dan semua ada duitnya, itulah kira-kira ya. Entahlah sistem di ITB kapan mengakomodir begitu, tapi di antara 15 paten ini ada 3 yang kira-kira cukup memberi debut begitu. Yang pertama itu tentu yang di Eropa, jadi menerima satu award di sana, dan ini adalah teknologi non modular yang sangat juga reputatif sekali, dianugerahi ASEAN Engineering Award. Dan yang terakhir tentu ini harapannya menjadi PDAM lingkungan manusia di masa mendatang itu yang dianugerahi Ganesha Innovation Award ya. Dan ini adalah teknologi yang saya patenkan dulu di Eropa. Ini adalah teknologi yang pada zamannya ya sangat luar biasa
canggih saya kira, karena ini adalah kombinasi antara struktur yang disebut sebagai reverse asymmetric structured membrane dikombinasikan dengan teknik backflushing super cepat, 1/1000 detik, ya, yang memungkinkan kita membackflush setiap detik dan akhirnya apa? Memungkinkan kita untuk membuat fluidisasi di dalam internal pore structure of the membrane, ya, dan itu akhirnya menghilangkan fouling dan membuat membrane itu sangat produktif sekali. Ya. Nah, pulang ke Indonesia, saya sangat aktif di bidang cuci darah begitu, baik membuat membrannya maupun juga untuk reuse-nya. Tetapi sampai saat ini, 20 tahun kemudian tidak ada yang komersial sama sekali. Ya. Nah kemudian ini adalah teknologi yang saya perkenalkan di tahun akhir 90-an, di mana saya menerima Habibie Award dengan teknologi ini. Saya mempresentasikan teknologi ini dengan judul pada saat di Habibie Award itu, judulnya itu adalah The Ionic Bridge Theory. Adalah teori yang melatar belakangi kenapa teknologi ion exchange ini bisa tanpa regenerasi sama sekali. Dan ini baru komersial 15 tahun kemudian. Ya, di PT Badak, itu pun atas bantuan teman, gitu ya, kalaupun tidak KKN. Ya, tapi kami bisa membuktikan itu, tapi butuh waktu 15 tahun. Dibanding dengan penemuan saya pada saat di Eropa dulu yang langsung direct komersial begitu. Ya, nah ini ada yang sedikit exception begitu. Ini kurang lebih 2 tahun ya, sampai commissioning kira-kira 3 tahun ya, dan ini perform luar biasa bagus. Ini adalah gas separator di Subang ya. Ini adalah plant gas yang berkapasitas 200 mm, sangat besar sekali, 200 mm FCFD ya, dan sangat proven di sana itu, dan ini totally 100% buatan kami. Dan itu memang dimungkinkan oleh ini. Saya kira kendaraan ini saya bangun memang karena itu ya. Jadi kami bergerak di awal 2000-an itu dari mulai alat-alat, jadi alat-alat rumah tangga seperti ini, gitu ya, sampai akhirnya saya kira saya pakai laser aja ya. Alat rumah tangga seperti sampai akhirnya kami sekarang memiliki paten-paten yang sangat besar dalam skala industri ya. Salah satunya itu adalah teknologi non modular membrane yang ada di sini ya. Ini adalah skematiknya bagaimana teknologi ini superior dibandingkan dengan yang satunya lagi. Dan ini salah satu modulnya ya, salah satu teknologinya yang sudah terpasang ya. Ini bisa berkapasitas sampai 100 ton per jam ya. Jadi satu PDAM bisa satu membran saja dan bisa ditanam ya, dan sangat mudah sekali pengoperasiannya. Dan ini adalah teknologi yang kami bikin untuk emergency begitu, dan kami banyak sekali kirim alat ini ke Aceh gitu ya, dengan kapasitas kira-kira 1000 liter per jam, tapi bisa digendong dan bisa dipaku di kabin pesawat. Namun kemudian akhirnya kami menyadari bahwa itu juga ada kendalanya ya, sehingga pada akhirnya kami mengembangkan teknologi membran tanpa listrik. Saya kira kita di Indonesia adalah pionir di bidang ini. Sekarang kita tidak bisa bohong, kita bisa googling ya. Tapi memang teknologi ini betul-betul kami rintis dulu, bukan karena kami paling pintar ya, tapi karena ada kebutuhan ya, karena kami memang terdesak, kami betul-betul berjibaku untuk bencana seperti Aceh begitu, yang pada akhirnya lahirlah teknologi seperti ini gitu ya. Dan kemudian kami komersialkan kurang lebih kira-kira minimal 10.000 unit sudah komersial begitu ya. Dan ini adalah alat rumah tangga yang Bapak Ibu bisa lihat di lobi depan gitu ya, dan kami juga mengkomersialkan ini dengan saya kira harga yang sangat kompetitif sekali. Terpaksa bicara harga begitu karena memang teknologi buktinya adalah di sana gitu ya. Tapi kemudian kita juga punya kerjasama dengan perusahaan lain ya, yang diproduksi di Cibitung. Ini adalah teknologinya ya. Terus kemudian kita juga bergerak di industri kecil begitu ya, seperti pengolahan air kelapa begitu menjadi larutan isotonik dan konsentratnya menjadi nata de coco. Nah, terus kemudian ini adalah pengolahan lontar ya. Jadi nirah dalam hal ini itu menjadi air minum dan juga menjadi gula lontar di situ dan bisa dijadikan minuman juga. Dan ini adalah pengolahan oli ya, dari oli bekas menjadi base oil ya. Dan ini adalah aplikasi cooling tower ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, cooling tower itu sebenarnya sangat sederhana sekali prinsipnya, hanya penguapan ya. Dengan penguapan dia mengambil panas latar, dan penguapan lewat pori membran hollow fiber itu luar biasa gampangnya ya, karena dia molekular. Ya, kalau kita punya mikro atau ultrafiltrasi, dia freely keluar uap-uap itu, tetapi cairan sama sekali tidak bisa lewat. Nah, persoalannya adalah sekarang produksi super hydrophobic membrane di dunia itu terkendala ya oleh harga. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu dapat saya kira bingkisan seperti ini ya. Dan ini adalah produksi super hydrophobic kami. Ya, dan Bapak Ibu boleh tes ya, celupin ke air, tidak akan terbasahi sama sekali, karena itulah kelemahan dari teknologi super hydrophobic sekarang ya. Tapi saya kira kita sangat leading ya di bidang ini.
Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang kebetulan kami rintis di Indonesia. Ini adalah untuk VCO, kemudian adalah untuk natural palm kernel flying oil. Saya kira Indonesia harus leading di sini karena bagaimanapun juga sawit kita sangat banyak sekali. Kita juga punya teknologi untuk mengolah cat copper oils. Ya, terus ini adalah untuk pure grade alkohol. Ini adalah untuk pabrik gula yang menggantikan proses klarifikasinya. Ya, ini adalah gelatin clarification. Ya, jadi ini seperti sederhana sekali. Ya, tapi siapa yang bisa memurnikan ini? Panjang sekali ceritanya. Tapi kami punya plan yang bisa mengubah seperti ini. Ya, jadi ekspor kita sekarang seperti ini, crystal clear. Ya. Nah, itulah membran. Gitu ya. Jadi dia betul-betul selektif sekali terhadap partikulat begitu yang membuat turbiditas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teknologi membran ini umurnya belum lama. Ya. Jadi di tahun 1970-an itu baru start ya komersial. Ya, bahkan mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi berupa hollow fiber seperti ini belum komersial untuk air di awal 90-an. Baru komersial untuk air di awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an. Jadi waktunya pendek sekali, cepat sekali. Dan kita memang, saya kira saya dengan penuh tanggung jawab moral itu berusaha mengawal teknologi ini di Indonesia agar jangan sampai kita ketinggalan di situ. Karena bagaimanapun juga teknologi spinning hollow fiber ini sangat spesifik, nggak bisa dibeli mesinnya. Nah, jadi peran strategis teknologi membran selama ini itu adalah salah satunya memang untuk cuci darah, ya, satunya lagi untuk blood oxygenator. Saya kira ini semuanya totally membran sekarang, ya. Terus kemudian ini untuk control drug release, terus kemudian untuk biosuppression and biorefinery. Kita bisa lihat di sini ini adalah industri bioteknologi untuk pemulihan sel begitu, ya. Ini untuk industri susu, ya, dairy industry, ya. Terus kemudian untuk fruit juice processing, ya, bio industry. Ya. Ini adalah PMS, ya, Proton Exchange Membrane Fuel Cell untuk pembangkitan energi, ya, dan kapasitasnya besar sekali, 1 megawatt, ya, dan proven, ya, kalaupun jangan dilihat ekonominya saja, tetapi proven, ya, ekonominya bisa lihat kalian belakangan. Ya, ini untuk pengolahan limbah yang sangat umum sekali dalam hal ini membrane bioreaktor dan kapasitasnya pun sangat besar sekali. Ya. Ini adalah hidrogen recovery, ini adalah pengolahan limbah begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang teknologi ini merambah ke hampir semua sektor industri. Ya, yang paling besar aplikasinya sekarang itu adalah pengolahan air laut, seperti yang banyak kita tahu. Ya, jadi desalinasi air laut sekarang di dunia mencapai kapasitas lebih dari 65 miliar liter per day saat ini. Ya, nah ini adalah gambaran salah satu plannya saja. Kapasitasnya itu kira-kira 625 juta liter. Ya, atau 625.000 meter kubik per hari, ya, satu plan desalinasi air laut. Ya. Nah, di sini saya perlu mencermati at the end of dari season ini saya pengen sedikit merekomendasi begitu karena pemerintah Korea pun mencermati betul bahwa desalinasi air laut itu adalah salah satu dari 5 teknologi Korea di masa mendatang yang harus diperjuangkan dan akan membuat added value yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mengawal teknologi ini di Indonesia, saya tidak pernah lepas dari ini. Ya, bagaimanapun juga saya scanning totally. Ya, karena sekarang dimungkinkan kita zaman informasi ini gampang sekali dapat info. Ya, dengan networking yang saya punya, dengan semua Google-Googlean yang kita punya, begitu ya, hampir semuanya bisa terbongkar. Tapi saya tentu terbatas sekali kemampuannya. Nah, di sini saya memang selalu, ya, jadi Bapak Ibu yang punya anak yang ngelab di laboratorium saya, ya, atau mahasiswa di laboratorium, pasti tahu, ya, bahwa kalau penelitian sama Pak Wenten 5 seminggu artikel harus dipresentasikan. Ya, dan kami punya template-nya, tidak perlu khawatir, ya, sangat mudah. Kalau ikuti template kami, gitu ya. Dan memang itulah yang sebetulnya menjaga saya, gitu ya. Sampai saya update terus di bidang keilmuan ini, gitu ya. Dan saya juga di perusahaan tentu gitu, melakukan ini semua. Di mana staff kami itu justru lebih banyak melakukan reviewing dibandingkan dengan kerja fisik begitu. Dan inilah kira-kira review apa yang berkembang di bidang teknologi membran saat ini. Yang pertama adalah pemanfaatan carbon nanotubes, ya, untuk membranes. Kemudian nanostructured asymmetric membrane juga dibantu oleh carbon nanotubes begitu. Ini adalah Plurance, ya, Plurance ini antibakterial yang ditambahkan ke membran untuk antibakterial. Ini adalah aerogen untuk support hydrophobic membranes. Kemudian ada model PEEK, ya, PEEK itu untuk bikin honeycomb structured membrane. Jadi porinya itu sangat uniform sekali. Ya. Terus kemudian ini adalah aquaporin yang bisa memimik, ya,
kinerja sel makhluk hidup begitu. Ini incorporating amino acid untuk menambah hydrophilicitas, ya. Ini mixed matrix membrane untuk performance yang superior dalam hal produktivitas begitu. Ada membran untuk artificial organ juga seperti tadi. Bagaimanapun juga, kalaupun hemodialisis sudah komersial saat ini, tapi masih dalam perkembangan yang sangat intens sekali, termasuk glucosinator dan juga pankreas buatan, ya. Nah, salah satu aplikasi yang sekarang didorong kuat sekali itu adalah ini, jadi membrane biohybrid system untuk hepatocyte. Jadi di sini untuk rekonstruksi jaringan hati manusia. Dan ini juga adalah membrane untuk tisu engineering, di mana dikhususkan untuk membran untuk rekonstruksi jaringan saraf. Ya. Dan pada akhirnya memang sensor ini sangat strategis sekali bagi membran, karena bagaimanapun juga sensor sekarang itu lack of selectivity. Ya. Dengan selektivitas yang superior sekali dari membran, peran membran itu sangat strategis sekali. Ada 6 peran utama di situ, begitu ya. Nah, ini adalah halogen membranes untuk syngas, ya. Syngas itu campuran dari H2, CO dan lain sebagainya. Itu untuk mengisahkan hydrogens-nya, begitu ya. Ini suppressor efek temperatur. Saya kira ini masa depan kita, ya, dunia dalam hal ini. Jadi pemanfaatan perovskite membranes dalam hal ini untuk memurnikan oksigen pada temperatur tinggi dan melakukan pure combustion, ya. Dan itu memang akan end up dengan zero emissions, combustion begitu ya. Jadi memang dunia itu sebetulnya nanti itu bisa didesain seperti itu ya, tanpa ada asap yang keluar nantinya. Ya. Nah, ini adalah latest development in enzymatic membrane reaktor dalam hal ini. Jadi bedanya enzymatic membrane reaktor dengan reaktor yang lain adalah kalau reaktor yang lain mau betul-betul mengentrap enzim harus lewat amobilisasi, ya. Dan itu menurunkan aktivitas dari enzim, dan ini di sini bisa dilakukan dengan entrapment tanpa amobilisasi sama sekali. Dan ini adalah membran emulsifier. Saya kira emulsi banyak sekali gunanya, tapi bedanya adalah membran itu bisa membuat submicron emulsion, yang artinya apa? Kita bisa mengentrap enzim protein itu almost pada satu level molekuler begitu, ya. Dan ini adalah aroma recovery, ya. Ini adalah teknologi pervaporasi yang bisa merecover aroma baik buah-buahan, tanaman, bunga dan lain sebagainya. Ya, dan ini adalah Blue Energy. Saya kira konsep ini pernah membuat heboh di Indonesia. Blue Energy ini sebetulnya juga saya tahu dulu begitu ya. Jadi yang dibicarakan itulah reverse electrodialysis, tapi bagaimanapun juga karena banyak politiknya ya saya tidak mau komentar di situ. Tapi ada juga yang berbasis pressure retarded osmosis, dan semua ini adalah air bukan bahan bakar ya. Yang dimanfaatkan dari air itu adalah osmotic pressure-nya ya. Dan ini adalah latest development dan polymerase electrolyte membrane khususnya untuk pembuatan nanostructured film katalis ya. Jadi kalau katalis dibikin seperti itu, luas permukaan kontak sangat tinggi sekali dan aktivitasnya menjadi luar biasa besar. Forward osmosis di satu sisi gitu ya. Ini memang seperti membran bodoh ya, karena memang kebalikan dari reverse osmosis begitu. Tapi bagaimanapun juga visi forward osmosis itu adalah energi, bukan air. Saya kira itu yang perlu saya tekankan sekali ya. Dan forward osmosis untuk membrane bioreaktor itu perannya luar biasa besar kelak itu, karena memang foulingnya sangat rendah sekali, dan juga membrane distillation bioreaktor ya, baik untuk pengolahan limbah maupun juga untuk reaksi-reaksi biologis yang lain ya. Dan ini adalah membrane osmotic distillation. Membrane osmotic distillation ini kerjanya begini. Jadi kita kalau punya larutan buah-buahan atau apapun juga yang gampang rusak, protein dan lain sebagainya, tanpa mesti harus tersentuh dan tanpa kena panas ya, kita bisa memekatkannya. Salah satunya itu, atau memisahkan sesuatu yang salah tanpa merusak komponennya. Dan ini adalah well defined shape and size crystal membrane crystallizer. Dan jadi memang sekarang itu bukan hanya memekatkan membran itu, bahkan membran ada sekarang itu. Lanjutan dari membran distilasi itu adalah membran bisa dioperasikan melebihi atau melewati konsentrasi dari supercriticalnya yang disebut sebagai membrane crystallizer. Jadi sekarang membran itu dipakai untuk mengkristalkan bahkan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kristal polimorf gitu ya. Dan ini nanofiltrasi as a treatment of reverse osmosis. Begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nanofiltrasi ini adalah teknologi yang bisa memisahkan multivalent ions dari monovalen. Nah, bayangin kalau air laut itu semua multivalent ionnya dipisahkan, itu nantinya itu pemekatan bisa luar biasa besar. Kenapa? Karena osmotic pressure-nya jauh lebih rendah. Dan pada akhirnya dengan bantuan membrane crystallizer, gitu ya, kita bisa mengkristalisasi hampir semua item yang ada di mikro komponen yang ada di air laut tersebut ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kombinasi masa depan ya, antara nanofiltrasi dengan reverse osmosis dan juga membran distilasi untuk betul-betul mengeksploitasi air laut itu menjadi segala macam produk gitu ya. Nah, semua review itu kami merencanakan akan publish di dalam juga versi panjang dari
dari buku yang Bapak Ibu terima itu adalah ini, dan kami sudah siapkan untuk disubmit ke penerbit ITB. Dan pada akhirnya memang di buku itu kita juga melihat sedikit tentang future outlook kita. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa relay sama apa-apa yang orang lain kembangkan. Ya, tidak semuanya bisa kita pakai di Indonesia. Saya kira kalau Bapak Ibu lihat advance development dari membran itu khususnya di Amerika pasti untuk ruang angkasa lah gitu ya. Jadi membran untuk begini begitu ya, untuk nuklir juga begitu ya, dan lain sebagainya seperti yang tadi juga saya ceritakan itu kan orang advance sekali begitu. Tapi belum tentu juga nyambung di Indonesia. Nah, di antara yang nyambung di Indonesia ini kurang lebih kira-kira satu, membrane materials ya. Bagaimanapun juga membrane materials ini tidak ada yang di Indonesia, tapi kita harus bisa membuat membran dari material yang ada di Indonesia. Dan ini adalah polipropilin. Ya. Bapak Ibu, ini bukan kenur ya, ini pipa. Ya. Pipa yang berpori. Jadi porinya kira-kira 40 nano. Pipanya ukurannya 25 mikron. Ya. Nah, itu salah satu yang kita kembangkan. Gitu ya. Terus kemudian juga gas separation untuk CO2 removal, biofuel, vegetable oil processing, natural ingredient extraction, clean production industry, aquaculture industry, low cost water technology untuk MDGs, dan zero discharge seawater desalination. Jadi saya kira ini adalah mesin yang kita kembangkan untuk nantinya untuk melt extrusion begitu, gitu ya, untuk pembuatan membran berbasis polipropilin lokal, tetapi kita harus ubah menjadi super hydrophilic dan super hydrophobic ya. Dan ini memang cara kami sendiri ya. Tentu ini licin sekali, tidak terbasahi sama sekali, pasti mahal. Tidak, saya yang menjamin ya, sama sekali. Dan silakan dibasahi karena memang super hydrophobic sekarang itu memang di situ pertaruhannya di pembasahan itu ya. Dan kemudian ini adalah salah satu paten kami, CO2 removal ya. CO2 removal ini bedanya adalah dulunya kalau kita pakai kontraktor itu selalu amin teknologinya, tapi ini air. Ya. Jadi kita tahu bahwa air itu menyerap CO2, tetapi nanti dulu ya, air itu kan sedikit sekali, nanti luas permukaannya terlalu banyak dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita kalau pakai tekanan sumur ya yang ada di atas 50 bar ya, oh itu air masih sangat efektif sekali. Pada tekanan di atas 50 bar, tekanan tinggi itu absorpsi fisik itu lebih dominating dibandingkan dengan reaksi kimia begitu. Ya, jadi memang ini khusus dikembangkan untuk itu. Ya. Dan pada akhirnya dengan program CCS sekarang di mana ada insentif di situ untuk injections, ya kita bisa pressure maintenance juga. Yang artinya apa? Pengolahan itu dibayar oleh pressure maintenance. Ya. Dan nantinya berapapun konsentrasi CO2 di gas pasti ekonomi karena pressure untuk airnya itu dibayar oleh itu. Dan ini sangat murah sekali. Ya. Dan ini salah satu paten yang kita nantinya mungkin komersialkan bersama dengan Midco. Dan ini adalah non-porous biodealcoholization. Saya kira filosofisnya adalah begini. Ya. Makanan dan energi jangan diadu-adu deh, gitu ya. Jadi kalau bisa jangan beradu, ya. Karena bagaimanapun juga kualat kita paling tidak begitu kata orang tua, ya. Tapi visinya itu begini, ya. Saya tukang bir. Di Eropa saya lama sekali bekerja dengan pabrik bir karena memang tesis saya itu basisnya pabrik bir. Jadi saya sering bilang sama orang bule sekalipun, saya lebih ngerti bir daripada kamu. Jadi karena memang saya lama di pabrik bir. Nah, Bapak Ibu sekalian, non-alkoholik bir itu lebih mahal daripada bir biasa. Jadi bir yang tanpa alkohol, tapi jangan bintang zero ya, itu green set itu, bukan bir itu. Ya. Bir non alkoholik itu adalah bir biasa yang diturunkan konsentrasinya, dan kebetulan standar halal kita itu 1%. Ya. Bir itu konsentrasi alkoholnya 6%. Ya. Jadi kalau kita bisa menurunkan dari 6 ke di bawah 1, harganya naik. Ya, kalau di Denmark itu 1 pro naik Pak, dari $5 ke $6. Ya. Tapi artinya apa? Pengolahan itu dibayar. Pengolahan dari alkoholik menjadi non alkoholik itu dibayar oleh harga. Dan kita dapat 5% etanol gratis. Dan pabrik bir itu kapasitas besar sekali. Ya. Dan Indonesia kalau mau mempolisikan itu, dan ini dari tahun 2002 saya katakan, ya. Tetapi daripada saya bikin ribut sama orang, tidak, saya hanya melakukannya sendiri. Tapi saya menjamin, ya, bir itu non-alkoholik lebih mahal. Ya. Nah, filosofis dari teknologi yang saya kembangkan ini adalah kalau memang itu untuk dimakan, jangan dipakai ngegas. Itu kira-kira intinya itu. Jadi manusia itu jangan serakah deh. Ya. Jadi kalau memang bir itu minuman yang paling sehat, tapi bukan alkoholnya. Alkohol itu hanya fantasi saja. Ya. Jadi memang bir itu banyak sekali komponen karbohidrat, rantai panjang, protein dan lain sebagainya. Nah inilah sebetulnya yang mau saya tanamkan sekali bahwa,
Kalau mau mempolisikan produksi bioetanol di Indonesia itu dengan membuat non alkoholik beer, bukan singkong-singkongan, sama sekali bukan. Kalau Bapak Ibu lihat neraca masanya saja itu 46% jadi CO2 sekali, dan itu nggak ada yang bayar. Ya, tapi nanti akan banyak sekali ceritanya kalau kita ke sana. Dan ini adalah juga dan masih dalam super hydrophobic membrane. Ya. Jadi membran ini tidak suka air, tetapi suka sekali sama minyak. Silakan dites. Minyak langsung nempel, air nggak mau. Ya. Apa yang terjadi? Kami punya riset sekarang itu untuk bukan sedikit mungkin banyak ini ya, mengubah pabrik sawit kita dari paradigma lama yang selalu urusannya itu limbah gitu. Apa sih yang bikin limbah? Air. Jadi kalau mau menghindari limbah itu harus tidak ada air. Dan ini adalah ekstraksi minyak-minyak. Jadi bagaimana kalau CPO di dalam sawit itu, di dalam buah itu diekstrak dengan minyak, jangan dengan air, dengan minyaknya sendiri. Ya, nah disitulah permainannya. Tapi tanpa ini tidak bisa, processingnya tidak ada. Ya, dan kita harapkan nanti kita akan dapat minyak dengan crystal clear quality. Ya, tetapi juga pada akhirnya yang saya harapkan sekali adalah ini, ya, solid as food of feed. Ya. Jadi sebetulnya buah sawit yang jelas-jelas tampak seperti kurma itu, ya, itu kalau saya di kebun saya makan Pak, dan enak. Ya. Tetapi kenapa setelah diambil minyaknya kok jadi limbah? Daging buah. Kalau kita makan kurma setelah diambil airnya apa limbah? Kita telan semua kan, apel juga sama begitu. Tapi di sini karena kita tidak punya teknologi pengolahannya, terbuang begitu saja dan itu disebut limbah. Tidak, itu makanan. Ya, dan kita punya sekarang itu 30 juta ton. Ya, di tahun 2020 kita punya 40 juta ton CPO dan ini kira-kira 2,5 kalinya dari itu. Bisa exceeding 100 juta ton per tahun. Dan itu makanan kita kelak. Ya, sangat tinggi sekali beta karotinnya. Bahkan ada tocotrienol, anti vitamin vitamin E, ya, anti kanker yang paling efektif sekarang saat ini. Ya. Nah, ada satu lagi aplikasi yang cetek sekali, ya, yang gampang sekali, tapi visinya tolong dicermati sekali. Ya. Ini adalah bagaimana mengubah pabrik gula agar ekonomis. Dulunya begitu ceritanya, begitu ya. Karena pabrik gula diapa-apain juga nggak akan ekonomis kecuali dibikin jus saja. Jusnya jauh lebih mahal dan prosesnya hanya filter biasa saja, tapi harus membran. Ya, kalau kita ngejus tanpa membran itu ya seperti ini. Ya, nah perhatikan ini sekarang. Di dalam ini itu ada komponen nutritif yang luar biasa banyak, termasuk antidiabetes. Jadi kelak kemudian itu yang saya mau itu adalah di samping kita memang rasanya juga enak ya minum jus tebu begitu. Kalau kita mau bikin gula itu basisnya ini ya, sehingga gula kita itu low glycemic index. Ya, jadi glycemic index yang rendah itu bukan karena kadar gulanya turun, bukan, karena memang ada komponen tertentu yang anti terhadap gula di situ. Ya, saya kira ada Pak Samsul di sini. Ya. Tapi memang visi itu yang saya mau dorong karena memang itu tidak mungkin tanpa membran. Ya, selectivity dari membran itu memungkinkan kita melakukan itu sekarang. Ya, kalau dulu paling begini, ya. Kalau sekarang bisa begini, crystal clear tapi semua komponen nutritif ada di dalamnya. Dan inilah basisnya, mau dipakai jus tebu, mau dipakai gula terserah. Ya, dan bisa pemekatan dengan membran juga saat ini tanpa penguapan. Ya. Nah, ini adalah basis industri kita juga. Ya, ini adalah clean production instant industry. Jadi tapioka kita itu diomongin saja. Ya, tapi bagaimanapun juga kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarahnya Eropa mengembangkan teknologi membran, dulu ada cheese whey di sana itu. Ya, cheese whey itu lebih ditakuti daripada tapioka, limbah. Ya, karena cepat sekali bau, lebih cepat lagi. Tetapi cheese whey itu adalah protein. Ya, dan akhirnya sekarang protein konsentrat yang paling mahal itu cheese whey. Ya, dan memang kalau kita lihat pabrik tapioka kita yang menjadi limbah itu sebetulnya soluble starch. Tapiokanya sendiri ngendap, ya, tapi soluble starch silakan di Google, jauh lebih mahal daripada tapiokanya sendiri dan itu hanya bisa dipekatkan dengan membran begitu, ya. Nah, kemudian memang salah satu lagi itu laut kita, ya, aquaculture kita itu memang luar biasa besar potensinya. Jadi jam terbang saya sangat lama di sini. Saya aktif di industri aquaculture itu dari tahun awal 2000-an itu, 2002 begitu. Saya kira. Jadi kita punya banyak sekali plan ya, untuk menghilangkan virus, bakteri, semua patogenik yang ada di aquaculture karena memang itu hantunya. 90% ada di situ persoalannya. Ya, namun demikian Bapak Ibu sekalian,
Jangan lupakan ini juga ya, karena bukan hanya partikulat begitu, ada senyawa N yang toksik begitu, sehingga membrane bioreaktor yang saya kembangkan, silahkan lihat di artikel-artikel yang saya publish di situ, gitu ya. Itu ini sekarang diajar menjadi national standard aquaculture resolution system untuk penghilangan senyawa N begitu ya. Dan juga saya sering sekali sekarang dalam juga pertemuan di forum-forum guru besar ini, persoalan mikroalga itu bukan persoalan bagaimana sekedar memikir, itu adalah persoalan high density cell culture ya. Totally di sana, paling tidak berdasarkan pengalaman real saya. Ya, jadi kalau kita sekarang itu, apalagi untuk dipakai untuk biofuel begitu ya, terus kemudian kita pakai reaktor, ya, pakai sinar UV begitu, dari listrik no way, tidak ada cerita, yang listrik ke listrik tidak ada efisiensi di atas 100%. Ya, tapi memang sebagai gambaran, kami punya 3 plant yang operasional, ya, tapi 2-nya amburadul, ya, hanya 1 yang sukses, ya, 1-nya ada di Gondol. Ya. Jadi begini ceritanya, kalau kita mau betul-betul survive dalam pengembangan mikroalga ini, itu harus ponding, harus sinar matahari, nggak bisa enggak. Ya. Sehebat-hebatnya ponding sistem itu, ini hasilnya 10/4, 10/3 sel per mili. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang biologi saya kira sangat hafal dengan ini. 10/9 sel per mili itu baru 18% dry weight concentration. Bagaimana kalau ini kita pekatkan 100 kalinya? Ini hasilnya masih sangat encer sekali, 100 kali pemekatannya. Mau dipakai untuk biofuel, reaktornya segede apa? Jadi memang di processing itu luar biasa ini itu. Nah, sehingga kita mengembangkan memang reaktor khusus untuk high dry weight cells. Memang di situ tantangannya. Jadi bagaimana kita memimik solubility dari CO2 bla 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 dan sebagainya. Dan itu semua kita lakukan dengan membran juga. Ya, dalam hal ini membran diffuser begitu. Nah, inilah pengalaman kami, dan ini sekarang tuh kalau tidak bisa dipakai untuk fuel, kita lari ke nanoklorofil itu untuk live feed. Ya, live feed itu sangat mahal sekali. 10/9 sel per mili itu 1 liternya 7 juta. Ya, mau dipakai untuk fuel, no way. Ya, ada cerita di sana itu. Dan bagaimanapun juga untuk MDGs ke depannya, Millennium Development Goals kita itu ditarget tahun 2025. Dan saya juga sering bicara di Kementerian PU begitu. Sudahlah, kasih ke saya aja tahun depan beres, nggak usah 2025. Ya, tapi bertaruh. Jangan ngomong-ngomong aja. Kami tidak mau spekulasi-spekulasi lagi. Kami harus kontrak saja. Kalau enggak, kontrak itu kan kami tanda tangan, ya. Postman garansi, tagih dong, ya. Tuntut dong, gitu ya. Tapi kalau saya tidak demikian itu terlalu capek saya, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga saya akan bikinkan. Tahun depan beres lah, gitu ya. Berapa sih jumlah desa di Indonesia ini? 70.000. Ya. Ini alat untuk satu desa satu bisa, ya. Dan ini memang bisa total reuse begitu. Ya, jadi untuk memprovide sehingga PDAM umat manusia nanti itu bukan centralized seperti sekarang. Ya, jadi kita buang apapun juga masuk sungai, juga industri masuk sungai begitu, kodok buaya pun berak di sungai dan lain sebagainya itu. Terus kemudian kita murnikan, kita kirim ke rumah-rumah orang. Tidak, ya, nanti reuse-nya di tempat. Ya, paling tidak ya TRW begitu. Ya, di rumah-rumah pun dimungkinkan sekarang. Dan kalau kita membuat untuk 70.000 desa, saya berani 6 bulan. Oh, saya berani, saya bisnismen juga, saya juga ngerti industri, gitu ya. Dan tentu ya di situ juga kita punya alat yang kita bagikan di depan, gitu ya. Dan bagaimanapun juga alat ini itu sebetulnya memang untuk total reuse begitu, gitu ya. Saya memang high speed begini karena memang ada pesan-pesan khusus di akhir yang ingin saya sampaikan begitu. Ini slide kira-kira 100 berapa kita harus cepat sekali. Jadi ini rainwater harvesting begitu. Jadi ini betul-betul untuk mengatasi krisis air di Indonesia. Tidak, dengan teknologi ini saya jamin tidak ada lagi krisis air. Ya, apa itu krisis air? Ya, kalau kita di pulau terpencil sekalipun selama dia ada hujan sekalipun setahun tidak masalah. Ya, air minum itu bisa didesain. Ya, 2,5 liter per orang. Ya, kalikan setahun. Ya, dan itu teknologinya kalau kita bicarakan cetek sekali. Kalau cuma untuk 10 orang, 100 orang itu luar biasa kecilnya itu. Ya, reservoirnya pun bisa kita desain seperti itu. Tapi bedakan antara air minum sama reuse. Ya, mandi cuci pakai yang tadi. Ya, total reuse aja kalau mandi cuci. Ya, tapi kalau dan kualitasnya juga kristal clear. Tapi kalau minum tolong dipisahkan dengan rainwater harvesting seperti ini. Ya. Dan bagaimanapun juga saya rasanya setuju sama pemerintah Korea dan juga mungkin harusnya lebih kira. Ya. Kapanpun Indonesia itu bisa memanfaatkan air laut sebagai bahan baku industri, kita akan leading. Ya. Kita punya banyak sekali pulau, ya. Kita bisa mengolahnya itu secara land base, ya. Kalau di negara yang nggak pulau-pulau itu susah. Saya anak nelayan, jadi saya tahu betul lah. Kalau mancing di darat dengan mancing di tengah laut itu bedanya apa.
Jadi memang sangat luar biasa besarnya perbedaan di situ. Tapi bagaimanapun juga ini adalah skema ya, bagaimana kita memproduksi minor components dan juga floor dan lain sebagainya itu dari air laut. Itu semua berbasis teknologi membran kelak nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pada akhirnya terdampar di Unpad. Ya. Saya sekolah di bidang hukum karena ada masalah. Dan saya memang menjalani ini dengan sangat serius seizin rektor. Ya, jadi saya pertama di sana itu sekolah hukum dan pada akhirnya saya memang belajar perdata pidana begitu. Tapi kemudian saya mengambil tugas akhir itu komersialisasi teknologi berbasis paten. Dalam perjalanan saya itu saya pernah secara sepintas itu mereview kurang lebih dalam kurun waktu tertentu itu 5.000 paten Indonesia. Ya. Jadi kalau kita melihat gambaran umum ya dari kondisi iptek kita, itu memang tentu kita tahu lah amburadulnya seperti apa. Ya. Tetapi yang amburadul seperti itu pun masih dalam pidato kenegaraan begitu kita lihat itu, oh paten kita itu kalah jauh dengan Malaysia, kalah jauh dengan ini dan jumlahnya cuma sekian per sejuta penduduk. Setelah saya lihat yang 5.000 paten itu yang dijadikan PCT. Ini PCT ini internasionalnya, itu hanya 25. Dan yang 25 ini semuanya dari swasta. Semua swasta itu, yang 25 itu. Tidak ada satupun dari pegawai negeri. Dan yang 5.000 dikurangi 25 ini, kita-kita semua. Ya. Saya terbiasa dengan paten-patenan begini. Saya terbiasa mereview artikel sebegitu ya. Tahun-tahunan saya bekerja di bidang itu. Kalau lihat judul aja saya tahu lah. Ya. Kalau saya lihat judul dan CV, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi saya, rasanya begitu. Tapi ini kan seperti nyombong sekali. Tapi maafkanlah kalau memang begitu ya, karena memang bagaimanapun juga saya terpaksa harus mengatakannya begitu untuk kebaikan kita sama-sama. Ya, jadi memang saya bisa lihat di situ. Oh begini. Makanya kita memang tidak pernah punya sesuatu yang komersial betul-betul. Ya, jadi ini pertanyaan besar. Ya, dan kemudian memang kalau kita lihat ke diri kita sendiri, gitu ya, bagaimana kita memperlakukan inovasi ini dengan segala euforianya. Ya. Apa pernah lihat inovasi yang deep in science? Ada kan? Ya. Apa pernah lihat bla 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 dan sebagainya? Dan bahkan saya cenderung melihat intelektualitas kita itu hanya fata morgana saja, gitu ya. Jadi fata morgana dibilang intelektualitas ini sangat dalam parah kali itu bahasanya. Ya. Contohnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Ini karena memang saya menggali pada saat saya berusaha untuk betul-betul melihat semua paten yang ada di kepala saya itu yang tersirat itu adalah saya mau melakukan komersialisasi berbasis itu. Apa sih sebetulnya aset kita di Indonesia? Apa iya sesuatu yang kita ajarkan di kelas? Apa iya sesuatu yang sudah kita publish? Bahkan Scopus indeksnya tinggi, impact factornya pun tinggi, itu pun tidak. Kalaupun saya harus begitu, gitu ya, karena saya sangat setuju sekali kita harus ke sana. Tapi itu pun bukan aset kita. Ya, satu-satunya aset yang kita bisa lihat secara akademik keilmuan itu adalah paten. Ya. Nah, sekarang itu Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang bisa menjudge teman kita, orang lain? Ya. Tersebutlah saya umpamanya, saya sangat profesional di bidang membran. Apapun yang saya ajukan ya, dengan proposal saya, apalagi saya punya otoriti di keilmuan, ya, saya terpaksa harus mencontohkan diri. Kalau mau mencontohkan orang lain, saya takut mengganggu orang lain. Gitu ya. Jadi di sini itu fata morgananya tinggi sekali. Kita bisa mengkamuflase diri seenak-enak kita, ya, karena orang lain itu tidak tahu. Ya. Kalau di gedung DPR, kebetulan lagi keluar. Pak Mindo anggota DPR senior saya, gitu ya. Orang berbohong itu gampang sekali dilihat. Ya, nah, Pak Mindo keluar dulu lah. Ya. Tapi di keilmuan itu sangat sulit sekali, apalagi dilakukan oleh orang yang punya otoriti di keilmuan. Dan itulah yang saya sebut sebagai fata morgana, intelektualitas.
Ya, saya punya cerita panjang sekali sini, mudah-mudahan kelak suatu saat itu saya punya kesempatan untuk berbicara panjang lebar tentang ini. Jadi ironi keilmuan ini kalau saya jelaskan panjang lebar itu dengan pengalaman real saya kan bukan hanya akademisi, saya bukan hanya peneliti, saya juga pelaku dalam keseharian, saya juga pengembang teknologi, saya berbisnis juga. Nah, sehingga memang semua itu pada kata kesiapan kita dalam knowledge based ekonomi itu sangat rendah sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, perhatikan knowledge economic index kita. Perhatikan knowledge index kita. Di ASEAN pun kita termasuk yang paling bawah sekali. Tapi sudahlah, itu jangan dipanjang-panjangin. Sudah demikian adanya. Ya, saya jalan perubahan dan harapan ke depan itu memang salah satunya itu kita harus rely sama kompetensi inti kita. Ya, nah persoalannya di sini sekarang itu, Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman TI mungkin sangat paham sekali ya, bahwa para ekonomi itu semua dinilai dari RCA Index. RCA Index di atas 1, oke. Ya, jadi kita kompetitif. Di bawah 1, no way. Gitu. Tapi kompetensi inti kita di Indonesia ini kebanyakan RCA Index-nya itu di bawah 1. Tapi kenapa demikian? Ya, justru sebetulnya inilah persoalannya. Iptek kita itu betul-betul tanda kutip mencemaskan sekali. Saya kira krisis terbesar kita itu adalah di situ. Ya. Dan ini perjalanan saya dalam sekolah saya itu, saya sengaja melarikan itu semuanya ke sana. Ya, jadi sebetulnya krisis besar bangsa ini itu bukan sosial politik hukum. Kita krisis iptek. Kita nggak makan karena iptek, kita susah karena iptek, kita berantem karena iptek. Ya, kita memang ribut terus karena memang kita melarat. Ya, karena memang kita tidak maju di sini. Ya. Kalau itu tidak maju, kita tidak bisa membuat nilai tambah. Saya pelaku di sini. Kalau dia tidak bisa membuat nilai tambah, sangat sulit sekali. Mengkomersialkan apapun, sangat sulit sekali. Jadi krisis yang lain itu adalah krisis ikutan aja itu. Ya. Dan saya harapkan setelah Pak Jokowi beres-beres itu, presiden kita itu atau pemimpin kita itu nanti orang teknik. Ya. Orang yang paling tidak technologically capable. Paling tidak punya presence yang tinggi sekali di keilmuan. Sebelum dipimpin oleh ekonom. Ya. Karena kalau itu dilewati, susah sekali kita nanti, ya, paling tidak menurut saya. Ya, jadi langkah-langkah strategis itu salah satunya itu dengan peningkatan kapasitas keilmuan, tentu. Dan ini banyak, uraiannya akan banyak sekali. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, ABG kita, ya, ABG triple helix kita, ya, sengaja saya bikin di sini VS budaya ilmiah unggul begitu, gitu ya. Jadi rupanya begini, ya. Setelah saya, karena memang saya harus mengerjakan tesis begitu dan saya harus baca banyak sekali, ya. Oh, rupanya kita membuat program ABG itu rupanya niru-niru universitas besar di US terutama yang sangat sukses dalam komersialisasi. Ya, ada satu artikel tahun 2006 itu, jadi 2008 ya, berbicara tentang suksesnya MIT, ya, membuat 11.000 perusahaan, ya, memperkerjakan 1,1 juta orang dengan annual sales itu 2.000 billion dollars. Tapi Bapak Ibu sekalian, periksalah paten-patennya MIT. Bukan hanya banyak, tapi knowledge content-nya sangat tinggi sekali. Added value yang di-create di situ tuh luar biasa besarnya. Kita sudah jumlahnya saja dikomplain begitu, tetapi terus terang saya tidak mau spesifik karena ini nanti menyangkut nama orang, gitu ya. Di 5.000 itu saya hafal sampai judul-judulnya, gitu ya. Jadi memang memprihatinkan sekali, gitu ya. Terus dengan itu kita nantinya mengkomersialkan sesuatu, apanya yang mau dijual? Jadi memang program akademisi bisnis government ini memang kebetulan kita kan juga mendeklar sebagai entrepreneurial university begitu, tapi mohon hati-hati, gitu ya. Jadi sebelum kita memperkuat lini depan itu, ya, sebelum kita memperkuat kapasitas keilmuan kita, jangan cerita banyak di situ. Ya, gak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nekat nyampe pun kita di tujuan, saya yang menjamin kita tetap melarat. Tetap melarat karena nggak ada added value di situ. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, memang untuk mempercepat waktu, saya memang selalu mengimbau ini, ya, gerakan 1 juta paten. Ya, tapi paten kayak apa dulu ya? Kalau bisa kayak MIT, gitu ya. Tapi setelah, ya, peningkatan kapasitas keilmuan dan, ya, melalui budaya ilmiah unggul begitu. Jadi sehingga paten kita itu betul-betul memang kualifikasinya atau added value yang di-create di paten itu sangat tinggi sekali. Nah, gerakan 1 juta paten ini memang panjang sekali ceritanya, gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita menuju ke sana. Nah,
salah satu. Kita bercontoh saja Bapak Ibu sekalian. Di depan kan di lobi, kalau Bapak Ibu yang belum kebagian silakan ambil. Di situ saya bagikan cuma-cuma begitu. Jadi ini adalah alat saring asap. Asap itu kan aerosol, sangat kecil sekali. Tapi saya menjamin dia tidak bisa lewat filter itu. Filter itu ukurannya 40 nano. Aerosol terkecil itu 100 nano, kira-kira 0,1 mikron. Ya, kalau partikel biasa mah mikron-mikron begitu. Ya, standar HEPA sekarang itu yang European Society begitu itu 2,5 mikron. HEPA ya gitu ya. Tapi kita di 40 nano itu. Dan sekarang nggak bisa bohong. Silakan di send. Ya. Dan kami ingin tegaskan sekali. Tentu pada saat bikinnya kami overnight itu bikinnya. Tetapi jangan terus kemudian dipikirin, wah hebat banget semalaman. Enggak, saya 25 tahun lebih berkecimpung di bidang ini. Ya baik di research, di industri, di akademik begitu. Ya tidak semalam itu aja gitu ya. Tapi pengetahuan yang 25 tahun lebih. Dan kami memang sudah merintis super hydroponic ini duluan. Tanpa itu kita tidak bisa. Tapi terus kemudian kenapa kok bisa 10.000 ya dalam waktu 10 hari? Oh silakan lihat, kami produksi 10.000 unit. Nah di sini saya sedikit ingin mengimbau ya bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau saya terlihat terlalu arogan, tolong dimaafkan karena memang harus ngomong ya, karena susah sekali posisi saya. Jadi begini ceritanya, dalam zaman informasi seperti sekarang ini, ya, sangat dimungkinkan bagi kita untuk bersaing dengan industri-industri besar sekalipun. Catatannya adalah, syaratnya ada. Ya, kita harus sangat profesional sekali di keilmuan. Bila perlu kita punya otoriti yang tinggi di keilmuan itu. Ya tentu saya tahu apa yang Tore kembangkan, saya tahu apa yang Dao kembangkan, tapi dia juga tahu apa yang saya kembangkan. Tapi di mana dulu kita tempur. Ya, tapi kalau kita lincah-lincahan, menang kita. Kalau kita mengadu CC gitu ya, atau mesin besar-besar frontal begitu, ya menang mereka. Ya, tetapi kalau sudah jelas bahwa kebutuhannya mendadak begini begitu, mereka rapat komisaris saja berapa lama? Kita enggak overnight selesai urusan. Ya, tapi kita cepat sekali. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Networking. Ya, nah, networking inilah. Kebetulan kenapa saya membangun kendaraan seperti itu? Oh, itu jaminannya. Ya, saya mengetok orang bisnis sana sini ya lewat situ. Ya, walaupun juga sebagai individu saya masih bisa. Gitu ya. Jadi memang itu yang saya lakukan. Ya, sehingga sekarang itu seorang individu ya, yang betul-betul otoritasnya kuat sekali di keilmuan itu mampu ya, di bidang elektronik sekalipun. Saya juga mencermati di situ. Kelihatannya bidang ini susah sekali, tapi kelihatannya ada cara begitu ya, yang saya bayang-bayangkan. Tapi paling tidak di bidang saya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang tahu molding, silakanlah lihat desain itu. Ya. Nge-molding aja berapa lama kan begini begitu gitu ya. Apalagi terus kita nyetop pabrik yang kaki jalan gitu ya. Terus kemudian tolong deh molding yang ini stop dulu untuk ini gitu ya. Itu kan tidak gampang. Tapi dengan networking yang kita punya, dengan otoritas yang kita punya, itu kita bisa melakukan itu. Nah, jadi di sini sekarang itu ada peluang. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita memang betul-betul deep in science, ya kuat sekali di situ. Tapi juga jangan asal deep in science terus kemudian tidak pernah tahu aplikasinya. Ya, tidak pernah tahu industrinya, ini juga menyesatkan juga. Kadang-kadang teman-teman yang indeksnya 10 gitu ya, pabrik saya yang 2 hektar aja dilecehin gitu. Jadi memang ini persoalan kita juga gitu ya. Saya sendiri sangat setuju sekali yang bagaimana juga harus deep in science gitu. Tapi inilah cerita saya gitu ya, dan mudah-mudahan tanpa mesti harus saya, karena saya harus mengakhiri tepat pada jam 3 begitu ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih ya kepada para pimpinan IDB, ya, anggota forum guru besar, kolega, dosen, peneliti, mahasiswa, sahabat kalangan industri dan bisnis, guru, dosen pengajar, ya, para pemilih juga, gitu ya. Dan di sini ada khusus promotor, gitu ya, Pak Marsan ada di sini. Gitu ya. Terus kemudian juga Pak Riono dan juga rekan-rekan guru besar yang lain. Dan kebetulan saya direkomendasi juga oleh European Society on Membrane Science, American Society on Membrane Science, Japanese Society on Membrane Science, ASEAN, dan juga UNESCO Center on Membrane, gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan bagaimana juga yang terakhir tentu keluarga, ya, dan mereka menemani saya selama ini. Jadi ini adalah istri saya, Nur Eka Rini. Ini anak saya yang pertama, Gede Dharma Putra, sekarang kuliah di SITH ITB, Pak Dekannya ada di sini. Terus kemudian ini adalah anak saya yang kedua, Made Ayu Saraswati, sekarang kelas 3 SMP di Aloi. Dan ini yang paling spektakuler, paling seru sekali sekarang ini, karena memang dia paling nakal kelihatannya gitu ya. Jadi Nyoman Cahyani Putri. Saya kira demikian Pak Ketua, kekurangnya mohon maaf.
Demikian para hadirin, Profesor IGD Benteng dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya, atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan pidato ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia. Telah pula juga kita nikmati sebagai kuliah yang sangat berharga pada siang hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang sangat bermakna dari Profesor IGD Benteng sebagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor IGD Benteng dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya terbaik yang lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya kami juga memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada siang hari ini. Pada akhir sidang ini nanti kami mengundang Profesor IGD Benteng beserta keluarga, Profesor Yasraf Amir Piliang beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada siang hari ini, Jumat 26 Februari 2016, kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.